Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai expenditure cycle yang part ketiga, yaitu tentang sistem untuk akuisisi atau perolehan atau pembelian fixed asset gitu ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sih sistem atau prosedur yang baik untuk pengadaan atau pembelian aset tetap. Oke, nah eh seperti pada sistem-sistem atau prosedur yang lain, tentunya sistem untuk aktiva tetap ini juga memiliki tujuan ya, kenapa sih harus dibuat sistem sedemikian rupa dalam pengadaan atau akuisisi aktiva tetap. Oke, yang pertama tujuannya adalah untuk memproses akuisisi aktiva tetap ketika diperlukan dan sesuai dengan persetujuan serta prosedur manajemen formal. Jadi, sistem untuk aktiva tetap atau pembelian aktiva tetap itu untuk memastikan bahwa pemprosesan untuk pengadaan aktiva tetap itu memang dilakukan ketika si aktiva tetap tersebut diperlukan oleh perusahaan dan dilakukan sesuai dengan persetujuan pihak yang berwenang, juga sesuai dengan prosedur manajemen yang sudah ditetapkan. Ya, jadi saya ulangi lagi, tujuan dibentuknya atau disusunnya sistem untuk akuisisi atau pengadaan aktiva tetap adalah untuk memastikan bahwa ketika memproses akuisisi aktiva tetap atau pengadaan aktiva tetap tersebut, memang ketika aktiva tetap tersebut diperlukan. Jadi tidak sembarangan pengadaannya ya, jangan sampai perusahaan sebetulnya belum memerlukan aktiva tetap tersebut tetapi sudah dibeli begitu ya. Itu kan akan menjadi pemborosan. Kemudian pengadaannya memang sudah dengan persetujuan dari pihak yang berwenang, juga sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oke, itu tujuan yang pertama untuk penyusunan sistem akuisisi aktiva tetap. Oke, yang kedua adalah untuk mempertahankan catatan akuntansi yang memadai, yaitu catatan apa saja? Catatan terkait proses akuisisi atau proses pembeliannya, pengadaannya, catatan terkait biayanya, catatan terkait deskripsi aktiva tetapnya, kemudian catatan terkait di mana sih lokasi aktiva tetap tersebut disimpan, gitu ya. Jadi tujuan yang kedua dalam penyusunan sistem akuisisi atau pengadaan aktiva tetap adalah untuk memastikan bahwa adanya catatan yang memadai terkait catatan akuntansi terkait bagaimana sih proses akuisisinya, berapa biayanya, biaya untuk pengadaan aktiva tetap tersebut, kemudian deskripsi terkait aktiva tetap yang diakuisisi atau yang dibeli, dan yang berikutnya adalah di mana sih letak aktiva tetap tersebut disimpan. Gitu ya. Nah, tujuan yang ketiga dari sistem aktiva tetap adalah untuk mempertahankan atau memastikan bahwa ada catatan terkait depresiasi untuk aktiva tetap ya. Dan depresiasi tersebut memang sudah sesuai dengan metode yang berlaku gitu. Aktiva tetap dalam konteks akuntansi ketentuannya itu harus disusutkan setiap tahunnya. Nah, dengan adanya sistem akuisisi aktiva tetap ini, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa catatan dan perhitungan terkait depresiasi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dilakukan. Oke, dan dilakukannya sesuai dengan metode atau ketentuan yang berlaku, begitu ya. Nah, tujuan untuk sistem aktiva tetap yang keempat adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak manajemen yang nantinya informasi ini bisa digunakan untuk merencanakan investasi aktiva tetap di masa yang akan datang. Oke, jadi ketika ada sistem akuisisi aktiva tetap yang baik, tentunya manajemen akan mudah mengetahui bagaimana sih kondisi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan saat ini?
apakah sudah cukup memadai untuk kegiatan operasional atau tidak, ya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak cukup memadai, maka atas informasi tersebut, manajemen bisa memutuskan ke depannya harus melakukan investasi atau pembelian aktiva tetap yang seperti apa, begitu ya. Jadi itu adalah tujuan dari adanya sistem akuisisi aktiva tetap ya, agar manajemen bisa merencanakan di masa yang akan datang harus menginvestasikan atau membeli aktiva tetap yang seperti apa. Oke. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk memastikan adanya pencatatan akuntansi terkait penghapusan aktiva tetap. Aktiva tetap yang sudah usang atau sudah tidak dapat digunakan dalam sudut pandang akuntansi tentunya harus dihapuskan ya dari catatan aset perusahaan. Nah, oleh karena itu, dengan adanya sistem aktiva tetap ini diharapkan nantinya perusahaan akan segera tahu mana saja sih aset-aset yang sudah usang, sudah rusak, sudah tidak dapat digunakan, sehingga nantinya pencatatan akuntansinya untuk penghapusan aktiva tetap tersebut bisa dilakukan dengan tepat, dengan akurat, begitu ya. Dan yang terakhir, tujuan untuk sistem aktiva tetap adalah untuk menghindari terjadinya kehilangan atau kerusakan aktiva ya. Kalau aktivanya pengadaan aktiva tetap itu sudah tersistem dengan baik, maka kan catatannya juga akan baik ya. Data-data terkait aktiva tetap juga akan mudah diperoleh begitu. Sehingga akan sulit bagi oknum-oknum yang mungkin memiliki niatan tidak baik untuk mencuri gitu ya. Dia akan sulit melakukan niat buruknya tersebut gitu. Kalaupun misalnya ada satu kejadian aktiva tetapnya hilang, itu dengan cepat bisa diketahui gitu ya. Itu tujuan yang terakhir dari kenapa sih kita harus membuat sistem untuk aktiva tetap. Nah, untuk sistem aktiva tetap sendiri, karakteristik dari siklus akuisisi aktiva tetap atau pembelian aktiva tetap itu ada 3 ya. Yang pertama, biasanya pembelian atau akuisisi aktiva tetap itu dilakukannya tidak secara rutin. Jadi tidak terus-menerus terjadwal begitu ya. Itu biasanya untuk aktiva tetap. Berbeda dengan aktiva lancar. Seperti apa misalnya aktiva lancar? Persediaan barang dagangan. Kalau persediaan barang dagangan, biasanya kan perusahaan itu membelinya rutin ya, dan terjadwal dan berulang-ulang begitu. Tapi kalau aktiva tetap biasanya itu tidak rutin. Misal, pembelian mobil dinas misalnya, itu kan tidak terus-menerus setiap bulan harus beli mobil dinas, tidak seperti itu ya. Nah, untuk pembelian gedung kantor yang baru itu kan juga tidak dirutinkan gitu, harus beli gedung kantor yang baru gitu kalau memang diperlukan saja gitu ya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik pembelian aktiva tetap gitu ya. Jadi dia dilakukannya tidak rutin, tidak seperti pengadaan untuk aktiva lancar atau persediaan barang dagangan gitu. Kemudian biasanya aktiva tetap itu pembeliannya jumlahnya itu atau harganya cukup mahal ya, seperti beli kendaraan, beli gedung, pengadaan gudang misalnya, untuk pembelian peralatan kantor seperti laptop kayak gitu kan, itu cukup mahal ya harganya. Nah, untuk pembelian aktiva tetap ini biasanya diperlukan otorisasi atau persetujuan dari manajemen secara khusus untuk setiap transaksi aktiva gitu ya. Jadi setiap mau beli itu biasanya pengajuannya itu harus diadakan secara khusus dan diotorisasi secara khusus gitu. Berbeda dengan kalau yang rutin, biasanya kan otorisasinya juga sudah otomatis ya. Tuh, nah kalau aktiva tetap biasanya pengajuannya itu khusus tersendiri. Tuh. Karena itu tadi dia dilakukannya tidak
tidak rutin ya, hanya sekali-sekali saja gitu kalau memang diperlukan. Dan kenapa sih harus otorisasi? Karena ini aktiva tetap itu di pengadaannya seharusnya ketika memang betul-betul dibutuhkan gitu. Jadi untuk pengajuan pengadaan aktiva tetap, manajemen itu harus betul-betul memikirkan ya apakah ini barang memang perlu atau tidak gitu. Makanya perlu ada otorisasi khusus gitu ya. Dan yang terakhir, untuk karakteristik aktiva tetap, pasti umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun ya. Jadi sehingga harus disusutkan gitu. Nah, untuk fungsi penyusunan aktiva tetap sendiri itu atau apa ya, pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan dalam sistem aktiva tetap itu ada 3 aktivitas ya. Yang pertama adalah aktivitas saat pengakuisisian aktiva tetap atau saat pembelian aktiva tetapnya. Yang berikutnya adalah kegiatan saat pemeliharaan aktiva tetap. Yang berikutnya adalah kegiatan atau fungsi pada saat penghapusan aktiva tetap. Ya, jadi dalam sistem aktiva tetap ada 3 fungsi atau 3 kegiatan. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, akuisisi aktiva atau aktivitas yang pertama. Nah, dalam aktivitas yang pertama ini, apa saja sih yang harus dilakukan oleh manajemen? Yang pertama, manajer departemen itu harus menganalisa kebutuhan aktiva tetap untuk departemen yang di bawah kepemimpinannya. Ya, jadi sebelum mengajukan pembelian aktiva, si manajer itu harus menganalisa kira-kira butuh apa ya untuk aktiva tetap gitu ya, untuk pengadaan aktiva tetapnya. Kemudian yang berikutnya, ketentuannya adalah manajer dapat langsung menyetujui pembelian aktiva apabila aktivanya tidak terlalu mahal. Nah, kalau tidak terlalu mahal, itu manajer di satu departemen ketika misalnya ada stafnya nih, Pak, saya butuh PC baru misalnya, karena PC yang lama ini sudah terkena virus atau lemot gitu ya. Kalau misalnya si harga PC-nya tidak terlalu mahal, maka manajer di departemen tersebut sudah bisa langsung memberikan keputusan, oke, boleh beli langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya nilainya cukup besar, misalnya Pak, saya butuh gudang baru, nah itu kan pengadaannya mahal ya. Nah, untuk otorisasinya tidak hanya di level manajer, tapi di level yang lebih tinggi lagi gitu ya, apakah di direkturnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nih, ini tadi, apabila jumlahnya material maka diperlukan persetujuan bagian manajemen modal ya, atau bagian pemimpin yang lebih tinggi. Dan aktivitas yang berikutnya dalam aktivitas akuisisi aktiva ini harus memilih pemasok atau pilih vendor, pilih tokonya, penjualnya siapa gitu ya. Jangan sampai salah memilih pemasok. Gitu. Jadi lihat reputasi si pemasok, apakah selama ini reputasi pemasok tersebut baik atau tidak. Dilihatnya dari apa? Dilihatnya misalnya barang yang dijual oleh si pemasok ini tidak pernah ada keluhan, pengirimannya tepat waktu misalnya, terus after sale service-nya bagus gitu ya. After sale service itu layanan setelah proses jual beli, jadi misalnya garansinya, kemudian layanan ketika misalnya terjadi komplain, kerusakan, itu bagus ya. Kemudian setelah memilih pemasok, maka aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan di aktivitas yang pertama ini adalah meminta persetujuan dari pemasok. Jadi kirim tuh pesanan ya, purchase order ke si pemasok. Nah, kemudian ada aktivitas apa lagi? Aktivitas penerimaan barang. Kemudian mempersiapkan account payable, mempersiapkan pembayaran, melakukan pembayaran,
melakukan pencatatan ke buku besar dan update persediaan aktiva tetap. Nah, sebetulnya aktivitas ini sih sebagian besar itu sama seperti aktivitas yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang pertama. Ya, masih ingat kan? Tentang apa? Pengadaan untuk barang dagangan ya, sama saja gitu. Yang bedanya itu hanya karakteristiknya saja. Untuk aset tetap itu kan dilakukannya tidak secara rutin gitu ya. Nah, di aktivitas yang kedua, nah ini juga yang membedakan dengan pembelian atau sistem di persediaan, seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang pertama. Kalau untuk aktiva tetap itu biasanya ada sistem untuk pemeliharaan aktiva. Kenapa? Karena kan kalau aktiva tetap digunakannya lama ya, lebih dari 1 tahun. Dan perlu pemeliharaan atau maintenance supaya si aktiva tetap ini bisa digunakan dengan maksimal gitu. Maka perlu juga dibuatkan sistem untuk pemeliharaan aktiva gitu ya. Nah, kalau dari sudut akuntansi, pemeliharaan aktiva ini adalah kita masukkan dalam sistem pembuatan depresiasi gitu ya, kalau kita lihat dari sudut pandang akuntansi. Jadi dalam sistem informasi akuntansi itu kita harus membuat sistem depresiasi yang terencana gitu ya. Nah, aktivitasnya apa saja atau kegiatan apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dia harus membuat jadwal depresiasi. Oke. Jadi dalam pembuatan sistem aktiva tetap itu kalian harus bikin jadwal depresiasi yang nantinya ini akan dijadikan sebagai pedoman ketika akan mencatat depresiasi. Oke. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah menyesuaikan saldo buku besar untuk akun aktiva tetap dengan menyusutkan nilai aktiva. Nah, tentunya kan setelah ada depresiasi kita harus menjurnal dan menyesuaikan saldo si aktiva tersebut gitu. Karena kan sudah didepresiasi, tentunya nilainya juga akan berubah. Kemudian yang berikutnya harus membuat buku besar pembantu aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu kan perusahaan mungkin tidak hanya memiliki satu aktiva tetap ya, bisa saja banyak kan. Misalnya kendaraan aja ada 10 misalnya, gudang ada 5 misalnya gitu ya. Itu kan banyak. Nah, masing-masing aktiva tetap tersebut harus dibuatkan buku besar pembantunya. Jadi, kita atau manajemen itu bisa mengetahui secara detail informasi terkait si masing-masing aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pencatatan aset dalam daftar aset ya. Jadi perlu adanya daftar aset ya. Daftar aset ini informasi yang terkandung di dalam daftar aset itu apa saja? Minimal harus ada catatan si jenis asetnya itu apa ya, jenis asetnya apa, spesifikasinya seperti apa, kemudian lokasinya di mana, lokasi penyimpanannya berapa, jumlahnya berapa, dan kondisinya seperti apa. Misalnya kondisinya masih bisa digunakan dengan baik, atau misalnya kondisinya sudah rusak, begitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, ini di sini ada contoh form untuk depresiasi schedule, ya. Kalian bisa membuatnya seperti ini. Tapi bentuk ini tidak baku ya, boleh saja disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Bagaimana sih kita bikin jadwal untuk depresiasi? Yang penting ada data-data terkait aset itu yang aset yang disusutkan itu apa ya. Ini kan misalnya yang disusutkan itu adalah office furniture ya. Jadi dia menyusutkan untuk furnitur barang kantor. Kemudian misalnya di sini umur ekonomisnya berapa ya, dijelaskan di sini umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian data acquired atau data
belinya itu kapan ya, belinya itu kapan, kemudian harganya berapa gitu ya, nilai sisanya berapa, depresiasinya berapa. Nah, di sini baru ada schedule-nya nih. Bulan pertama depresiasinya berapa gitu ya. Terus akumulasi depresiasinya berapa, sehingga book value-nya menjadi tinggal berapa. Ini tuh sama seperti kalian ketika di AKD mempelajari, AKD atau AKM ya, mempelajari untuk bikin jadwal depresiasi gitu ya. Oke, selanjutnya untuk aktivitas yang terakhir dalam siklus atau sistem untuk akuisisi aktifat tetap adalah penghapusan aktifat tetap ya, karena salah satu karakteristik aktifat tetap kan tadi dia bisa digunakan lebih dari 1 tahun, tetapi tentunya nilai ekonomisnya akan turun, nilai manfaatnya akan turun, kemudian kebergunaan barang atau aset tersebut juga semakin lama akan semakin turun jika terus menerus digunakan. Oleh karena itu harus ada penyusutan, dan jika nilai ekonomisnya sudah habis atau sudah tidak dapat digunakan lagi aktifatnya, maka harus dilakukan penghapusan ya. Jadi secara akuntansi itu nilai asetnya harus dikeluarkan dari catatan akuntansi atau dari laporan keuangan. Nah, pada proses ini namanya adalah proses penghapusan aktifat tetap. Untuk prosedur penghapusan aktifat tetap itu tidak bisa serta-merta langsung dikeluarkan saja ya. Apa tuh namanya, nilai aktifat tetapnya, tetapi harus
Dalam aktivitas menghapuskan ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas melakukan permohonan untuk menghapus aktiva apabila umur ekonomisnya telah habis ya, atau barangnya sudah usang gitu. Jadi misalnya aktivitas tersebut posisinya atau dimiliki oleh bagian produksi. Nah, maka manajer produksinya ketika ada satu aset yang sudah tidak bisa digunakan atau umur ekonomisnya sudah habis, maka si manajer ini harus mengajukan permohonan untuk menghapus aktiva tersebut, begitu ya, baik secara akuntansi maupun secara fisiknya, gitu. Kalau secara akuntansi tentunya nanti perlu ada jurnal-jurnal penyesuaian gitu ya. Kalau secara fisik nanti akan ada proses pemusnahan ya. Nah, bagaimana sih pemusnahannya untuk secara fisik? Itu ada beberapa cara. Yang pertama, bisa saja dijual itu asetnya ya, walaupun sudah usang, tidak bisa digunakan, tapi mungkin masih ada harganya ketika dijual ya, masih memiliki nilai jual. Misal nih ada satu mesin sudah tidak bisa digunakan, tetapi kan mesin itu terbuat dari besi misalnya. Besi itu kan bisa dijual ya, walaupun sudah tidak bisa digunakan sebagai mesin, tapi kan bisa besinya bisa dilebur, kemudian nanti di-recycle menjadi barang yang lain
laporan ya, laporan penghapusan aktiva ini dikirim ke Departemen Akuntansi Aktiva Tetap yang oleh Departemen Akuntansi ini nanti dia akan menghapuskan catatan atas aktiva tersebut dari buku besar. Jadi dikeluarkan dari catatan akuntansi, begitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta saja si aktivanya dibuang begitu saja gitu misalnya. Tetap harus ada prosedur, ada tahapan, ada pencatatannya terlebih dahulu begitu. Kemudian ini contoh untuk data flow diagram untuk sistem aktiva tetap ya. Contohnya bisa seperti ini, kalian nanti bisa menyusunkan dari tadi beberapa aktivitas ya yang dilakukan dalam sistem aktiva tetap ini, kalian tuangkan dalam data flow diagram sini. Ada permintaan dulu kan, sama seperti pengadaan untuk aset lancar atau persediaan seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama. Pembelian itu, pembelian aset tentunya harus ada purchase requisition atau permintaan dari divisi yang memerlukan aset gitu ya, dari user department atau departemen yang memerlukan. Nah, kemudian kalau sudah otorisasi permohonannya, maka dimulailah proses purchasing.
kopiannya ini akan dikirimkan ke bagian account payable untuk dicatat begitu ya. Jadi sebetulnya kalau secara garis besar untuk sistem pembelian aset tetap itu mirip dengan pembelian aset lancar atau persediaan. Tuh. Nah, ketika ini proses sudah berjalan, vendornya misalnya sudah mengirimkan barangnya, ya, barang yang dimohonkan atau dibeli itu dipesan sudah dikirim. Maka dikirimlah ke bagian receiving gitu ya, beserta dengan invoice, dengan packing slip. Jadi biasanya kalau barang dikirim itu kan di atas disertai dengan keterangan barang tersebut apa saja, ya, itu namanya packing slip gitu. Kalau kalian beli di Shopee atau di mana itu kan biasanya ada kertas, selembar kertas yang berisi data barang yang dikirim itu apa saja, itemnya apa saja, ya, itu namanya packing slip. Jika ditempelkan di barangnya, kemudian pasti pengiriman itu juga akan disertai dengan invoice, ya, invoice-nya nanti akan dikirimkan ke account payable gitu. Kalau barangnya ke bagian receive
Yang terakhir, yang paling penting ketika kalian membangun sistem informasi akuntansi adalah kalian harus bisa mengendalikan berbagai resiko gitu ya, yang mungkin terjadi dalam sistem tersebut. Nah, untuk sistem aktifat tetap ini juga sama halnya dengan sistem aktifat lancar atau persediaan. Proses pengendaliannya itu mirip-mirip gitu ya. Yang pertama tentunya harus ada otorisasi. Jadi ketika ada permohonan untuk mengakuisisi aktifat tetap atau untuk pembelian aktifat, maka harus diotorisasi terlebih dahulu oleh atasan yang lebih tinggi atau oleh pihak yang berwenang. Kemudian harus ada pengendalian atau supervisi. Juga harus ada verifikasi independen atau pemeriksaan dari pihak-pihak independen, misalnya oleh auditor gitu ya. Nah, dalam pengendalian otorisasi ini dikatakan bahwa akuisisi aktifat tetap itu harus diotorisasi. Nah, setiap transaksi pun harus diawali dengan permintaan dari departemen yang membutuhkan. Jika tidak ada permintaan, maka tidak boleh satu divisi itu membeli barang begitu saja ya. Jadi harus ada permintaan terlebih dahulu. Nah, untuk pembelian aktifat tetap yang bernilai tinggi itu harus melalui persetujuan setelah ada pertimbangan manfaat atas pembelian aktifat tetap tersebut ya. Tadi
mau pengadaan aktiva berupa mobil misalnya ya, itu kan nilainya material ya. Untuk pengadaan gudang misalnya. Nah, kalau nilai-nilai material tersebut harus ada persetujuan untuk pemegang wewenang yang lebih tinggi, apakah itu manajer keuangan, biasanya di level manajer keuangan ya. Setelah si manajer keuangan tersebut mempertimbangkan apakah pembelian aset itu bermanfaat untuk perusahaan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian supervisi. Nah, si aktifat tetap ini kan nanti itu permintaannya dari berbagai departemen ya, dan pasti penyimpanannya pun tersebar di berbagai departemen, sehingga kalau tidak dikendalikan, tidak ada supervisi, itu akan menjadi rawan pencurian atau kehilangan, atau misalnya justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pegawai gitu. Misalnya ada aset kantor berupa laptop misalnya, itu tapi laptopnya dibawa pulang untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kantor gitu. Terkecuali kalau memang digunakan untuk pekerjaan kantor ya, itu tidak masalah. Kemudian, nah ini tadi supervisor harus memastikan aktifat tetap benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya gitu. Kalau misalnya nih
dari supervisor yang memastikan bahwa aktivitas tetap yang dimiliki oleh perusahaan itu benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Oke. Kemudian ini juga untuk menghindari pemindahan lokasi aset tetap dengan tanpa persetujuan supervisor yang berwenang. Misalnya ada satu aset tetap berupa mesin produksi. Tadinya posisinya ada di bagian produksi di pabrik A, kemudian dipindahkan begitu saja ke pabrik B tanpa ada supervisor, tanpa ada persetujuan dari supervisor. Hal itu tentunya akan menimbulkan masalah kan ya. Bisa jadi kan barangnya hilang gitu, atau digunakan tadi tidak digunakan sesuai peruntukannya. Jadi ketika ada pemindahan lokasi aset tetap itu harus atas persetujuan supervisor. Kemudian yang terakhir untuk mengendalikan sistem aktivitas tetap adalah adanya pengendalian verifikasi independen. Jadi ada pemeriksaan
asersi manajemen itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku gitu ya. Nah, ini juga perlu dilakukan untuk sistem aktifat tetap. Jadi auditor itu harus memeriksa secara berkala prosedur akuisisi aktifat tetap ya, karena bisa saja prosedur yang sudah ditetapkan itu ternyata sekarang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini gitu. Jadi perlu ada penyesuaian. Nah, apa saja yang harus dinilai kembali. Jadi yang perlu dinilai kembali misalnya penilaian untuk kelayakan penetapan umur ekonomis. Misal ada satu mesin ditetapkan sebelumnya umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Ternyata setelah digunakan mesin tersebut tidak bisa sampai 10 tahun, di 5 tahun saja sudah usang misalnya. Nah, berarti kan prosedur untuk penyusutan aktif atau umur penetapan umur ekonomisnya kan harus disesuaikan begitu ya. Kemudian yang harus diverifikasi juga adalah bagaimana sih perusahaan dapat menghemat biaya, karena untuk aktifat tetap kan tadi nilainya relatif mahal ya. Jadi jangan sampai pembelian yang sudah dilakukan dengan harga yang mahal tersebut menjadi sia-sia, akhirnya menjadi pemborosan gitu. Kemudian yang harus diperiksa oleh verifikasi independen adalah si auditor ini harus memverifikasi lokasi atas aset tetap tersebut di mana kondisinya, bagaimana
sudah tidak dapat digunakan misalnya. Kemudian misalnya nilai pasar di catatan perusahaan itu masih 1 miliar misalnya. Ternyata ketika disurvei kembali nilai pasar untuk aset tersebut sudah naik misalnya jadi 2 miliar. Nah, hal-hal ini kan yang harus dikendalikan, harus diverifikasi dan harus disesuaikan gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya dengan adalah untuk memastikan bahwa pembebanan biaya depresiasi harus diperiksa keakuratannya, jangan sampai kan ada salah hitung ya, apalagi apa itu namanya, jika masih dilakukan perhitungan secara manual yang belum terkomputerisasi gitu. Jangan sampai pembebanan biaya depresiasinya itu salah hitung atau justru kebalikannya, ada satu periode di mana si biaya depresiasi ini tidak dibebankan. Nanti kan pada akhirnya dampaknya adalah laporan keuangan si perusahaannya menjadi atau menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan begitu ya. Jadi itu adalah prosedur untuk pengendalian sistem aktifan tetap. Oke, sekian untuk materi sistem aktifan tetap. Jadi ini